Indo, jangan balik lagi di channel Panisis, channel Citra Mana Badai, ulala, kungking kangkang, ya kan? Bang Alip lagi di mana? Gua lagi di kedai kopi Serasi. Kenapa begitu? Karena hari ini khusus, ya kan? Saya mau bikin curhat colongan, tapi tunggu dulu. Gue pengen say thanks dulu buat kedai kopi Serasi, lihat. Udah dibikinin free one cup, ya kan? Buat Alip Manise. Thanks banyak buat kedai kopi Serasi, ya kan? Instagram mereka ada di deskripsi, nanti kalian bisa lihat. Keras, sumpah ya, keras banget guys. Nah, ya kan? Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita kepada pertanyaan pertama. Tunggu dulu ya. Sebut saja dia Bunga, ya kan? Jadi gini pertanyaannya. Bang Alip curhat dong, gue udah kayak Mama Dede anjir. Curhat dong, Ma. Iya dong, si Nono. Oke, Bang Alip curhat dong, ya kan? Oke. Ya jadi aku tuh punya doi satu sekolah ya. Cuman jarang ketemu. Tapi kalau di chat dia baik plus semangatin aku mulu. Tapi makin lama chatnya makin pendek. Aku kudu piye? Oke. Itu yang pertama, ya kan? Gue boleh saranin, ya kan? Nanti pertanyaan ada di sini ya. Kalau misalkan gini, bisa jadi dua hal. Yang pertama nih, lu balasnya juga pendek, gitu kan? Balasnya pendek dan dia semakin kesini dia terlalu sering chat tapi lu balasnya pendek, ya kan? Jadi dia juga males, akhirnya jengah, males lah gue lah. Abis kalau gue setiap ini lu balasnya dikit, ntar lama. Nah itu bisa pengaruh juga tuh, karena lu balasnya lama. Atau lu misalkan lagi sibuk ya, lu at least kalau setiap dia WA lu lagi lama balasnya, lu kasih tahu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi kalau lu balasnya juga responnya cepet, terus lu juga lumayan agak banyak, tapi dianya udah mulai semakin disini semakin sedikit, at least berarti dia udah punya gebetan yang baru atau inceran yang baru, ya kan? Gua harap buat yang namanya tadi Bunga Tulip itu clear ya, udah kan? Oke. Next, cerita semanjunta. Bang, saya punya teman, kalau saya main sama teman lain tanpa izin dia tahu dia ngambek, sarannya gimana bang? Bang, saya punya teman, kalau saya main ya berarti dia baper, dan lo nggak usah minta izin juga. Ngapain lo minta izin sama dia? Emang dia malu, bapak lo nggak usah minta izin, ya kan? Oh dia juga main nggak minta izin lo kan? Udah gitu aja, ya kan? Benar nggak salah? Sekarang lo nih mau main, minta izin dulu sama dia, terus dia ngambek, bodo amat, ya kan? Terus kalau minta main sama temen lu, dia minta izin sama lu marah nggak? Enggak kan? Ya udah. Gitu. Terus ada Rifat Kia. Jadi gue udah deket banget sama gebetan. Gue udah chat-chatan, ajakin nonton, terus gue kan pengen nembak. Di situ gue pas gue nonton di live di Instagram, dia lagi sama pacarnya, baru aja jadian. Terus kan gue minggu ini UAS, satu ruangan sama. Ya lu mesti juga, nggak bisa lu mau suasana juga gitu loh. Lu harus profesional. Ini makanya ketika lu harus percintaan bersama temen kayak temen kampus, temen kerjaan, lu mesti membedakan mana situasi yang profesional dan personalitas gitu loh. Jadi lu nggak usah kebawa baper, ya kan, gara-gara dia ada satu ruangan terus lu males gitu, nggak usah. Jadi biasa aja, lu kayak seolah kayak gak ada apa-apa gitu loh, ya kan? Terus dari Syem Sungkawa, ya kan? Oh, Syem teman Bang Alip nih yang KTK, ya kan? Jadi gini Lip, gue dekat sama dia, gue udah suka banget sama dia, sengaja nggak gue kabarin, ternyata malah tambah gue cuekin, bukannya nyariin, malah gue dicuekin. Jadi gue harus gimana Lip? Ya lu laki-laki, lu yang cari dia men. Hakikatnya laki-laki lu mencari perempuan gitu loh. Tapi kalau lu misalkan nih, kalau gue baca ya kan, lu udah dekat sama dia nih, ya kan, lu udah suka sama dia, ya kan, sengaja nggak lu kabarin, ya lu salah, lu sengaja nggak ngabarin. Kecuali lu nggak ngabarin karena lu tugas kantor, it's okay.
Tapi di sini kasusnya adalah kayak lu mau mancing ikan. Setiap lu mancing ikan kan nggak mungkin lu liatin aja tuh ikan, tiduran lagi ya. Kalau lu nggak mancing, kalau lu nggak lempar umpan, lu tarik lu nggak bakal dapet tuh ikan, men, ya kan? Jadi berusaha. Mana Samsung kau yang gua tahu, ya kan, nasi. Nih gua nggak tahu nih, tiba-tiba dia kirim di inbox gua nanya yang itu udah jam 10 siang tadi lewat 55. Jadi at least pas gua udah mau tutup dia baru kirim. Oh, kambing. Oke. Terus ada dari seseorang ya yang tidak mau disebutkan namanya, titik lah. Gue mau curhat nih bang, di sekolah gue ada satu guru yang bikin seluruh siswa di sekolah gue ya, bisa dibilang bikin greget deh. Jadi gini ceritanya temen gue bang. Jadi di hari mereka belajar sama si guru tadi, waktu itu dia pertama masuk kelas, baru aja dibunyikan. Habis itu mereka masuk ke dalam kelas. Setelah itu si guru itu pun datang dan langsung ngomong-ngomong ke mereka. Dia ngomel karena waktu itu dia merasa bel udah dibunyikan dan mereka baru aja masuk. Padahal mereka langsung masuk ke kelas bertepatan dengan bunyinya bel. Tanda nyesek banget deh. At least lu mesti jelasin, Bu. Tadi pas sebelum bel saya tuh udah on the way gitu. Pas bel, ya kan? Pas bel nih, Bu. Ya saya pas di depan pintu, jadi ibu jangan baper gituin, tapi jangan kurang ajar juga, jangan maki-maki tuh guru orang tua lu juga, ya kan? At least lu mesti menghormati guru lu, oke? Pokoknya ini buat teman-teman alit manise, lu nggak boleh kayak kurang ajar sama guru lu, karena guru lu adalah pengganti orang tua ketika lu di sekolah, oke? Deal ya, ngerti ya? Oke. Bang Alip, lu di mana sih Bang Alip, kok beli suara kopi? Kan gue udah kesal tadi. Ada kopi serasi, mau lihat nih, ya kan? Halo kakak, tuh lihat ya kan, tuh kakak barista, lihat, gila, ciamik ganteng-ganteng ya kan, tuh, thank you ya kan. Tadi dari si Anu ya, sekarang ini ada lebih panjang nih, panjang banget. Ini gue kirim yang ini dulu ya, gue bacanya. Dari titik-titik, tidak mau disebutkan namanya. Cuma gue akan membacakan. Bang Alip, gue mau mencurahkan keluh kesah gue. Oke. Jadi gue itu baru masuk ke sekolah SMA. Oke. Nah awalnya gue enak aja sama temen-temennya, fun aja tuh. Tapi ada yang membuat gue bener-bener kesel banget. Ketika semua teman gue asyik dengan handphonenya sendiri, terus pas diajak ke kantin pada males-malesan. Dan di kelas tuh jadi berisik, bukannya karena ngobrol langsung, tapi pada teriakan, weh 225 ada sniper. Oh ini maksudnya lagi main PUBG ya kan, oke, paham gua. Dan sekarang tuh posisinya terbaik ya kan, tunggu dulu ya. Dan sekarang tuh posisinya terbaik, orang yang nggak main HP malah terpojok. Sebenarnya gue juga bawa handphone ke sekolah, tapi masa iya kalau ngobrol natapnya bukan mata tapi layar HP. Dan akhirnya gue cuma bener-bener akrab sama 4 orang doang. Sama yang lain gak ada masalah sebenarnya, tapi kurang seret juga. Oke, gini, di zaman era modernisasi, asik, gue bahasnya agak-agak ini ya, intelek, asik. Jadi gini guys, di zaman era sekarang ini ya kan, era gadget ya kan, semua game, lu mau di mobile game PC, tapi at least sekarang gini, jangan lu teman sekolah, gua Bang Tara, Bang Gema, Bang Ami, ya kan, ketemu nih berempat nih, ngomong tuh cuma sekedar ada 5-10 menit opening, ya selanjutnya game masing-masing, jujur nih, ya kan, tapi balik lagi, boleh, ya kan, ini terutama buat teman-teman juga ya, yang lu adik banget, maksudnya lu terlalu addicted banget sama handphone gadget lu, boleh lu main, lu ngobrol via chat, tapi lu jangan lupa juga bahwa lu punya lingkungan sekitar. At least lu harus ngobrol sama lingkungan sekitar lu nggak bisa terpaku dan terpacu sama gadget gitu kan. Sekarang kalau lu napas udah menggap-menggap nih ya kan, di ujung tenggorokan, lu mau ngechat, boro-boro tangan lu bisa ngechat ya kan. Jadi at least lu mesti banyak inilah conversation gitu ya kan. Oke, next.
Dari Fajar Ardi. Gue mau cerita sedikit tentang gebetan bang. Jadi waktu itu gue sempet deket sama cewek. Terus sampai gue hampir mau jadian sama dia, tetapi semua pupus dikarenakan ada teman gue yang ternyata deketin cewek yang gue lagi deketin ini. Itulah makanya ada pepatah mengatakan pagar makan tanaman, yang artinya teman lu sendiri aja bisa nikung, jangan temen. Saudara bisa nikung. Itu gue udah pernah kejadian. Di mana Bang Alip? Saudara yang mana? Ada pokoknya. Ya kan? Gue lagi deketin gebetan, gue kenalin, tikung. Kan ngehe. Saking susahnya tahu. Nggak demen gitu, dia demen juga cewek gue. Emang cewek bangsa juga. Oke. Next ya, tadi udah ya, berarti artinya juga ya udahlah, itu masa lalu lo gitu kan. At least lo juga nggak boleh benci sama temen lo, dan lo nggak boleh benci sama perempuan. At least mereka sudah dipertemukan melalui lo, walaupun awalnya sakit gitu ya, sama kayak gue. Tapi gue diajarin berjiwa besar, artinya gue diajarin bokap adalah lu laki-laki, lu harus bisa berjiwa besar. Apapun yang lu terima, lu harus bisa menerima secara lapang dada. Fine, habis. Terus ada dari seseorang dari 01177, belakang aja gue sebutin ya, namanya gue ini. Bang curhat dong, mau share cerita masalah percintaan zaman sekolah dulu. Bang, intinya jadi serakah, jaga orang yang benar-benar kita sayangi. Oke. Jadi gue waktu itu punya pacar yang lumayan jadi primadona di sekolah lain di kota gue. Oke. Hubungan kita sih adem-adem aja ya, sampai gue tahu dia punya hubungan sama cowok lain yang ngenesnya satu sekolah sama gue. Tapi gue suruh dia jujur kalau mau sama cowok lain ya nggak apa-apa, gue ikhlasin. Cuma dia masih ngotot buat bareng-bareng. Oke, seenggaknya 1 tahun hubungan kita berjalan, rasanya udah nggak ada passion lagi. Nah, di situ titik ini gue kenal sama adik kelas di sekolah gue. Dia orang yang biasa, yang gak terkenal di sekolah. Gue lama-lama sayang sama dia karena kesederhanaannya, dan kita menjalani hubungan sepengetahuan pacar gue saat itu. Apasnya, kata pepatah, sebaik-baiknya lu menyimpan bangkai pasti akan kecium juga. Betul. Nah, timbullah masalah baru antara kita bertiga, dan gue dengan begonya milih buat stay dengan pacar gue saat itu, entah untuk gengsi atau apa. Gue ninggalin adik kelas gue ini demi pacar gue. Bagus, lu terlalu pinter banget. Apesnya lagi, sebulan kemudian hubungan gue putus sama pacar, dan gue nggak mungkin balik lagi sama adik kelas gue karena dia sakit hati banget sampai sekarang. Padahal sampai sekarang gue masih benar-benar sayang sama dia. Orang yang gue sakit 6 tahun lalu. Hehe, itu cerita gue bang, semoga bisa jadi pelajaran buat yang lain. Jangan sampai semuanya menyesal selamanya. Oke, at least gini, gue pernah merasakan apa yang di posisi lu, menjadi orang yang merasa bersalah, dan itu ada karena kesalahan gue. Tapi bedanya adalah gue setidaknya ketika dia tidak mau sama sekali membuka pintu apapun, chat atau apapun, lu mesti kejar dia dan lu harus minta maaf. Jangan sampai itu nanti lu akan menjadi penyesalan seumur hidup lu, dan lu jadi beban buat diri lu sendiri. Itu yang gak bagus ya kan. Jadi at least lu mesti cari cara bagaimana minta maaf sama dia, dan lu mesti jelasin lu salah. Itu intinya, lu salah dan lu minta maaf. Oke? Jadi minta maaf itu intinya, nggak ada lagi. Kalau lu nggak begitu, lu akan menjadi penyesalan seumur hidup gitu. Oke, tadi itu udah. Terus ada ini, namanya mau disamarkan dia, namanya jadi bunga Kamboja. Bunga Kamboja lo, bunga kuburan. Oke, bang, menurut abang kalau pacaran beda agama gimana? Apakah salah aku yang seorang muslim pacaran sama seorang non Islam? Oke, kalau untuk pacaran dan lu bisa menjaga, it's okay. Tapi dengan catatan lu backstreet dari orang tua masing-masing, gitu kan? At least kalau gue sarankan, kalau gue pribadi, itu terserah lu, itu pilihan lu, punya hak. Karena gue pernah merasakan, jadi lu adalah pas orang tua, kamu pacaran sama orang beda agama, mau jadi apa kamu mau ikut dia. Agama itu bukan agama nenek moyang. Gue ingetin sekali lagi nih, agama itu bukan agama nenek moyang yang lu harus bapak lu Islam sama lu Islam, lu harus Islam. No, bukan gue ajarin untuk jadi liberal, dan bukan gue ajarin untuk lu jadi ekstremis, tidak. Tapi setidaknya adalah
kalau selama pacaran, di sini konteksnya adalah kalau selama lu pacaran it's okay ya, tapi jangan kebablasan sampai lu bunting dan akhirnya jadi berabe gitu loh. Kecuali misalkan cowok lu misalkan non Islam gitu kan, terus dia mau ikut agama lu gitu kan, Islam, oke, nggak masalah. Tapi kalau nggak mau, lu mau jadi apa coba, ya kan? Gitu. Oke, ini yang ini kayaknya yang terakhir ya, yang terakhir dan ini lumayan panjang dan menurut gue ini yang di awal Alipanisi dipercaya dengan pertanyaan seperti ini karena ini dari seorang apa ya, bisa dibilang yang gue heran kan gini, gue tidak kuliah psikologi. Gue tidak kuliah yang berbau-bau psikologi, oke? Tapi gue dipercaya untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini. Saran, padahal orang ini adalah orang lulusan sarjana psikologi dan psikolog, ya kan? Disitulah hebatnya Alipanisi, hebat kan? Perempuan ini, cewek, karena waktu itu dia ngeliat IG gue kasih pemecahan yang menurut dia adalah ada beberapa yang win-win solution, ada yang sedikit win-win solution tapi ekstrim gitu loh. Dan dia mau mancing gue untuk gue mencari jawaban kasus pribadinya dia, tapi dia minta jangan disebutkan namanya. Jadi gini, dia kirim ke IG gue, panggil saja aku Jubet, ya kan, panggil saja aku Jubet Lip, kata dia. Gue mau curhat bang, ceritanya gue dulu pernah LDRan 2 tahun lebih lah, Bekasi Solo. Gue ketemu Bokin di gunung karena sama-sama pendaki. Selama pacaran dia belum pernah sama sekali datang ke kota gue. Selalu gue yang ngunjungin dia karena sering bebarengan dengan kerjaan gue di Jakarta. Waktu itu gue sempet tinggal sebulan di Jakarta karena ada job di sana. Oke. Dia ngilang, nggak ada sekitar 2 minggu. Jakarta Bekasi deket sih, nggak ada yang jauh kalau emang bicara rindu. Sampai job gue mau kelar dia nggak ada kabar sama sekali. Ya udah, gue pikir ini mah doi bosan sama gue. Beberapa hari kemudian gue kasih dia kabar gue mau muncak sama temen-temen gue. Dia langsung marah-marah nggak ngizinin gue muncak, padahal ini for real temen gue yang mau nikah. Dengan sedikit memaksakan dan gue ajak temen doi buat ikut naik. Akhirnya di ACC lah sama bapak negara. H+1 bagian doi nggak ada kabar, soalnya lagi muncak juga di Jawa Tengah. Gue mau kasih kabar temen doi nggak jadi ikut karena nyokapnya meninggal. Gue udah prepare segala macam, bingung dong naik apa, nggak jadinya. Karena sampai jam 7 pagi nggak ada kabar juga, gue tetap jalanlah mendaki sama teman-teman gue. Di perjalanan gue ke base camp pendakian, doi baru ada sinyal dan doi marah abis-abisan. Posisi gue makin bingung lah waktu itu, sampai akhirnya doi cuma bilang ya udah sana naik. Gue maksa naik dong dengan pikiran nggak karuan. Temen gue tanya gimana, balik nggak enak juga gitu kan. Sampai akhirnya ketika sampai di pos 2 pendakian, gue mutusin untuk turun lagi, nggak jadi muncak. Ternyata ada teman gue yang nyusul gue naik. Dia kira gue udah mulai hiking, padahal gue ada di base camp. Oke. Malam itu gue dapat kabar dari dia kena hipotermia. Jadi hipotermia itu kayak lu gejala karena akibat kedinginan di atas guys, dan itu yang benar-benar lu bisa mati beku kalau lu nggak bertahan karena adanya hawa panas gitu ya. Oke. Bokin ribut nyuruh pulang mulu karena dia kena hipotermia gitu kan. Bokin ribut nyuruh pulang mulu. Temen kena hipotermia, pilih mana gue? Ya pilih temen gue yang kena hipo. Bagus. Dapat jawabannya 1 gue. Oke. Situasi dia lebih urgent. Ada beberapa orang BPBD di base camp juga temen Bokin. Gue sedikit lega karena mereka bisa jadi saksi hidup gue beneran gak muncak. Dengan PD-nya besok pagi gue langsung turun dan ngasih kabar ke Bokin gue ada di rumah. Bilang apa coba dia? Kita putus aja ya. Kita udah nggak sejalan. Kamu lebih milih teman-teman kamu. Langsung ketawa dong gue. Oke. Lu nggak usah. Sebenarnya dia panjang kali lebar. Dan gue udah tahu gitu kan. Apalagi
Semalam gue baca ininya si Jubet ya, panggilnya dia Jubet. Gini, Bet, kalau gue dengan adanya dia udah putusin lo, terus apalagi dia ngirimin lo video dengan permintaan maaf, dia udah nyakitin lo gitu kan, dengan dia sama perempuan lain, dan dengan bangganya dia share foto keseruan dengan ceweknya, dan ketika dia putus sama tuh perempuan balik lagi ke lo, ini laki-laki bajingan. Kenapa gue bisa bilang bajingan? Pertama, ketika lo sudah di Bekasi dia tidak ada kabar. Number one. Nomor dua, dan yang paling penting buat gue adalah gini. Apalagi ketika teman gue lagi kena musibah gitu kan, hipotermia, itu gue pilih apa yang lo pilih. Artinya gue lebih pilih nyelamatin temen gue, karena nyelamatin satu nyawa lo itu waduh amazing gitu kan. Ketiga, gue ngelihatnya secara konklusif ya. Secara konklusif itu gue ngelihat laki-laki ini bukan laki-laki, tapi penjahat kelamin. Udah itu aja sih. At least buat teman-teman ya, kalau yang cewek jangan sampai dapat kayak gitu ya kan. Dan yang laki-laki juga jangan mentang-mentang perempuan lu bisa seenaknya mentang-mentang lu bayarin mungkin kanan kiri, terus lu bisa nyuruh-nyuruh tuh perempuan, lu sakitin tuh perempuan. Hey, perempuan juga manusia, punya hati, punya perasaan gitu loh. Jadi lu nggak usah kayak yang sok ngatur, sok gimana. Lu belum nikah aja lu udah gitu. Bagaimana udah nikah gitu loh. Jadi buat lu Bet ya, buat si Jubet gini. Apalagi yang lucu adalah dia sampai sekarang masih telepon setiap tengah malam, dan itu jam-jam rawan memang. Lu blok, lu putusin kontak sama dia, nggak usah ada kontak sama dia lagi, dan lu cari yang lebih mengerti lu, bukan hanya mengerti masalah apapun, tapi mengerti apa mau lu dan bagaimana lu. Artinya sama-sama saling menerima, karena pasangan itu adalah saling menerima dan saling melengkapi. Udah itu aja, dan tidak menang sendiri. Udah itu aja ya kan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tetap join narkoba dan join seks bebas. Mau curcol silakan ke DM Bang Alip, ke DM IG ada di deskripsi. Oke, see you next soon and bye bye.